Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Mahema Faza dari kelas PAIE semester 6 dengan NIM 2012101145 akan menyimpulkan pembahasan pada pagi hari ini yang sudah dikirimkan oleh Bapak Lukman Hakim di grup kelas yang bertema emosi dan jenis-jenisnya. Emosi sendiri memiliki pengertian yaitu perasaan intens seseorang ketika tengah menghadapi sesuatu atau bertemu dengan orang yang lainnya atau tengah menghadapi kejadian tertentu. Emosi sendiri memiliki dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti dicontohkan seperti bahagia, senang, kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif bisa dicontohkan seperti amarah, capek, terus letih, ketakutan, dan sebagainya. Jadi emosi tidak hanya marah, karena kebanyakan seseorang itu kan mengira emosi sama dengan marah, begitu. Nah, emosi sendiri sangat berkaitan erat dengan fisiologi seseorang, reaksi fisiologi seseorang. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan teori-teori emosi sendiri, yang dimana di video tersebut disebutkan ada 4 teori emosi. Yang pertama yaitu common sense, yang kedua James Lange, yang ketiga Cannon Bird, dan yang keempat teori Schachter. Teori common sense sendiri mengatakan bahwa ketika suatu individu mendapatkan stimulus yang dimana di situ dicontohkan yaitu anjing galak, ketika seseorang tersebut mendapatkan stimulus tersebut, maka akan menimbulkan emosi takut terlebih dahulu, kemudian baru menimbulkan reaksi fisiologis seperti berteriak, lari, dan sebagainya. Sedangkan teori yang kedua merupakan teori kebalikan dari common sense. Teori kedua ini yaitu teori James Lange, di mana dalam teori tersebut disebutkan bahwa ketika seseorang mendapatkan stimulus anjing galak tersebut, maka yang terjadi adalah menimbulkan reaksi fisiologis tersebut, reaksi fisiologis terlebih dahulu, seperti berteriak, berlari, atau yang lainnya. Kemudian baru menimbulkan rasa takut, di mana rasa takut tersebut merupakan suatu emosi. Yang teori yang ketiga yaitu teori Cannon Bird, di mana teori tersebut disebutkan ketika seseorang mendapatkan stimulus, yang terjadi yaitu otak manusia atau individu tersebut akan mencerna, kemudian baru menimbulkan reaksi secara bersamaan, yang mana reaksi tersebut yaitu reaksi fisiologis dan emosi takut tersebut. Hal tersebut bermuncul secara bersama-sama. Sedangkan teori yang keempat yaitu teori Schachter mengatakan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan suatu stimulus anjing galak tersebut, yang pertama terjadi yaitu akan menimbulkan suatu reaksi fisiologis. Kemudian dia akan mencerna bahwa reaksi fisiologis tersebut merupakan bentuk dari rasa ketakutan seseorang atau emosi tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa emosi sangat berkaitan erat dengan faktor fisiologi seseorang, begitu. Nah, kemudian emosi dan budaya. Emosi dan budaya di sini sangat berkaitan. Apalagi di video tersebut disebutkan bahwa ekspresi emosi dalam suatu individu tersebut juga dapat dipengaruhi oleh budaya, norma di wilayah masing-masing. Dalam budaya tertentu, ekspresi emosi negatif tidak boleh diungkapkan secara terbuka kepada orang lain, karena menurut mereka hal tersebut tidak baik dan tidak sopan. Namun tidak semua emosi tersebut dipengaruhi oleh budaya. Tapi kebanyakan juga, contohnya emosi senang. Emosi senang itu kan reaksi yang ditimbulkan atau ekspresi yang ditimbulkan itu kan hampir sama di setiap budaya-budaya. Ketika seorang bahagia atau senang, pasti ekspresi yang ditimbulkan itu
yaitu dengan tersenyum, tertawa dan sebagainya. Jadi suatu budaya itu juga dapat memberikan suatu aturan di mana, kapan, dan bagaimana caranya ketika seseorang itu tengah mengekspresikan suatu emosi. Begitu. Yang terakhir yaitu kecerdasan emosi. Di dalam video tersebut disebutkan ada 5 hal yang dapat membangun kecerdasan emosi. Yang pertama yaitu dapat mengetahui emosi diri sendiri, mengenal emosi dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu dapat mengelola emosi dari diri sendiri. Jadi kita tidak terpengaruh oleh emosi, tapi kita yang mengatur emosi kita. Yang ketiga yaitu dapat memotivasi diri sendiri. Yang keempat yaitu dapat mengenal emosi dari orang lain. Dan yang kelima yaitu dapat berinteraksi sosial. Kecerdasan sosial di sini disebutkan itu sangat penting sekali dalam karir seseorang, karena dalam penelitian disebutkan bahwa kecerdasan emosi ini sangat penting sekali daripada kecerdasan intelektual seseorang ketika seseorang tersebut tengah bekerja. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi pada pagi hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.